Baik, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada Bapak Dirjen, Bu Direktur, Bu Indra, dan juga teman-teman dari jajaran Kemenkes. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dalam rangka peringatan Hari Hepatitis Sedunia 2020. Jadi selamat Hari Hepatitis. Kepada para peserta webinar hari ini, saya juga tentunya harus sampaikan apresiasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dengar registrasi kemarin sudah mencapai 12.000. Saya tidak mengikuti berapa yang saat ini aktif, tapi mungkin dari 12.000, 11.000 lebih mau lihat Prof. David dan Pak Yuri, 200 mau lihat saya karena itu anggota PPHI. Mohon izin saya mengeluarkan foto supaya ada senyum karena sekarang tertutup masker. Seperti disampaikan oleh Dr. Indri, judul yang diberikan kepada saya adalah pencegahan pengobatan hepatitis virus. Nah, tadi Bu Indra sudah sampaikan bahwa hepatitis itu adalah peradangan hati dari kata hepar dan itis. Jadi ini pengertian yang sangat luas karena ini seluruh radang yang bisa timbul pada hati. Untuk mudahnya saya bagi dalam dua kelompok, yaitu hepatitis yang infeksius, yang terkait dengan kuman, yang non-infeksius, yang tidak terkait dengan kuman, misalnya karena obat-obatan, perlemakan, autoimun, alkohol. Itu penyebab yang tidak menular. Nah, ada penyebab yang menular, misalnya kalau kita lihat di sini adalah karena virus, karena bakteri, dan karena parasit. Hari ini kita akan fokus pada yang infeksius ini, dan kita akan lebih fokus lagi adalah pada hepatitis virus. Ada 5 virus yang kita kenal, yaitu virus A, B, C, D, E. Nah, 5 virus ini seringkali dianggap bersaudara atau adik kakak atau berupa level, sehingga seringkali muncul pertanyaan apakah kalau saya kena A tahun depan jadi B, tahun depannya lagi jadi C, atau kenapa saya dinyatakan C padahal tidak pernah kena A dan B. Kita bisa lihat di sini bahwa ini virus yang sangat berbeda, cara penularannya berbeda. Orofekal itu lewat makanan, darah cairan tubuh itu lewat luka, suntikan, dan lain-lain, bukan lewat makanan. Kemudian infeksi kroniknya juga berbeda, artinya hepatitis A yang tertulis di sini tidak, artinya hanya sakit lalu sembuh. Sementara hepatitis B bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup diidap. Obatnya juga berbeda, A, D, E tidak ada obat, kemudian B, C ada obatnya. Jadi terlihat ada perbedaan. Jadi hari ini saya diminta untuk membahas 3 penyakit yang sebetulnya banyak perbedaan. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Oleh karena itu Ibu Moderator mohon maaf kalau nanti saya lewat 2-3 menit ya. Nah, di mana perbedaannya? Virusnya berbeda, tadi kita sudah lihat. Obatnya berbeda, nasibnya juga berbeda, progresinya juga berbeda. Mari kita mulai dari hepatitis A. Jarang disinggung tapi banyak di sekitar kita. Saya mulai dari epidemiologi. Indonesia masih masuk wilayah dengan warna merah untuk hepatitis A. Artinya banyak orang dengan anti-HAV positif. Bukti bisa kita lihat, 2019 ada KLB, kejadian luar biasa di Pacitan. Mengenai lebih dari 1.000 orang. Ya. Bu Direktur, Bu Windra bolak-balik Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jawa Timur untuk mengurus hal ini. Sampai ditulis KLB hepatitis A dan perjuangan keras Pacitan menuntaskannya. Kemudian akhir Desember 2019 muncul lagi KLB di Depok. Jadi kita tahu dari sebuah perguruan tinggi, SMA, yang wilayah Depok banyak yang kemudian terkena hepatitis A. Media heboh. Media biasanya akan lebih heboh kalau kejadiannya dekat dari Jakarta. Padahal kejadian ini juga banyak di tempat-tempat yang jauh dari Jakarta.
Kalau kita lihat ini sebetulnya kejadian berulang, karena Depok pernah mengalami hal yang sama akhir tahun 2011. Pada saat itu siswa-siswa dari sebuah sekolah sampai harus diliburkan. Bahkan Pacitan juga pernah mengalami 2013, jadi juga berulang di Pacitan. Saya hanya ambil 2 contoh, ini kelihatan bahwa hal yang sama bisa berulang karena kita tidak menyadari atau tidak melakukan pencegahan dengan baik. Nah, kemudian saya masuk pada virologi. Ini adalah virus golongan RNA, tapi yang penting adalah menular melalui fekal oral, artinya menular melalui apa yang ditelan, melalui makanan dan minuman. Virus ini cukup tahan, oleh karena itu memang seringkali menular pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat dia tidak bisa dihilangkan dari makanan, terutama makanan yang tidak dimasak, misalnya lalapan, sayur, dan lain-lain. Nah, bagaimana penularannya? Penularannya terkait dengan higiene dan sanitasi yang buruk. Dalam hal ini tidak cuci tangan, memang lingkungannya yang jorok, atau konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi mungkin seseorang tersebut yang memakan adalah orang yang bersih, tetapi kebetulan memakan atau meminum sesuatu yang tercemar, sehingga tertular hepatitis A. Nah, karena makanan seringkali dimakan beramai-ramai, di kantin, di warung, di restoran, atau mungkin ada pesta, maka terjadilah KLB karena yang terkena rame-rame. Jadi penularannya bisa terjadi dengan kontak erat antar satu keluarga, satu asrama, satu sekolah, atau menelan makanan, minuman yang terkontaminasi. Apa gejalanya? Gejalanya bervariasi. Biasanya dimulai dari rasa demam, kemudian ada rasa capek, cepat capek. Nah, kemudian baru berlanjut dengan kuning. Jadi seringkali yang kita lihat adalah pada saat kuning. Padahal sebagian besar pada anak muda dan anak kecil gejalanya tidak signifikan. Jadi tidak muncul keluhan sama sekali padahal dia terkena hepatitis A. Bagaimana kita tahu kalau terkena hepatitis A? Sederhana sebetulnya, periksa namanya IgM anti-HAV. HAV hepatitis A virus. Lalu periksa tes fungsi hati, SGOT, SGPT, dan bilirubin untuk melihat seberapa hebat peradangannya. Nah, kita harus perhatikan bahwa ada masa inkubasi, ada masa viremia, dan kapan tes-tes itu menjadi positif. Ini yang harus diperhatikan oleh dokter, kapan dia periksa anti-HAV. Misalnya kalau di periode ini, anti-HAV masih negatif. Jadi hati-hati, dia bergejala tapi negatif mungkin masih terlalu cepat pemeriksaannya. Nah, bagaimana tata laksana hepatitis A? Sampai hari ini belum ada obat antivirus untuk hepatitis A. Belum ada obatnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah terapi suportif. Yang kabar baiknya adalah hepatitis A ini self-limiting, artinya tubuh sendiri yang akan menyembuhkan. Jadi hampir 99% kasus sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus antivirus. Cukup pasiennya istirahat, diberikan cairan, nutrisi adekuat, kalau mual dikasih obat mual, kalau demam diberikan obat demam. Nah, yang penting untuk hepatitis A ini adalah pencegahan. Kebersihan makanan, kebersihan minum, cuci tangan dengan benar, dan akan lebih baik apabila diberikan vaksinasi untuk hepatitis A. Saya masuk pada hepatitis kedua, yaitu hepatitis B. Sudah banyak kita dengar epidemiologi dari Prof. David. Saya hanya ingin ingatkan bahwa kalau kita lihat data Riskesdas, paling tidak 1 dari 10 penduduk Indonesia mengidap hepatitis. Dan terbanyak porsinya adalah hepatitis B. Ini kalau ditambah dengan hepatitis C dan hepatitis lain. Oleh karena itu kita harus waspada. Virusnya seperti ini, ada gen, ada genom, ada DNA-nya, ada lapisan-lapisan dari virus. Yang penting adalah dari gen ini akan memproduksi protein yang kemudian kita gunakan untuk pemeriksaan kalau menghadapi pasien, yaitu protein S, HBsAg, kemudian envelope, ada core, ada enzim untuk replikasi, dan HBxAg. Nanti kita akan lihat kegunaan protein-protein ini.
Hal yang penting dari hepatitis B ini adalah bagaimana dia menular. Ada dua cara transmisi, transmisi horizontal dan transmisi vertikal. Transmisi horizontal itu misalnya dari suami ke istri, istri ke suami, atau ada pekerja kesehatan, bidan, perawat, dokter tertusuk jarum, lalu terkena hepatitis B, itu namanya transmisi horizontal. Nah, yang penting sebetulnya pada hepatitis B ini adalah transmisi vertikal, yaitu transmisi dari ibu atau penularan dari ibu kepada bayi yang dia kandung dan dia lahirkan. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Windra, disampaikan juga oleh Prof. David, apabila bayi ini terkena 90% akan menjadi kronik. Jadi transmisi vertikal adalah dari ibu pengidap virus hepatitis B kepada bayi yang dikandung atau dilahirkan. Ini merupakan jalur penularan terbanyak di Indonesia. Jadi kalau kita ingin membasmi hepatitis B di Indonesia, transmisi ini yang harus diputus atau dipotong rantai penularannya. Oleh karena itu, setiap ibu hamil harus tahu status hepatitis B-nya. Pada saat hamil harus periksa HBsAg. Dan selanjutnya, bila HBsAg positif, dilakukan tindakan pencegahan penularan kepada bayi. Lebih dalam nanti akan dibahas oleh Profesor Hanifah mengenai hal ini. Hal lain yang juga penting adalah hepatitis B kronik ini tanpa gejala. Nah, ini masalahnya. Sebagian besar pengidap tidak sadar bahwa dia memiliki hepatitis B. 9 dari 10 pengidap tidak sadar mempunyai hepatitis B. Padahal 1 dari 4 pengidap akan meninggal karena kanker atau gagal hati. Sehingga boleh dikatakan bahwa ini adalah penyakit silent killer. Itu juga terjadi nanti pada hepatitis C. Perjalanannya cukup panjang dari infeksi, kemudian menjadi kronik, menjadi sirosis dan kanker. Tadi sudah dibahas oleh Prof. David. Nah, seringkali ditanyakan, sirosis itu apa, Dok? Nggak mudah menjelaskan bahwa sirosis itu pengerasan hati, fibrosis hati. Mungkin akan lebih baik kalau kita melihat dalam bentuk gambar. Livernya menjadi tidak mulus, geradakan, mengecil, kemudian menjadi keras. Itulah yang disebut sebagai liver cirrhosis. Itu secara gambar, tetapi karena organ hati di dalam perut, kita tentu tidak bisa lihat. Yang tampak adalah gejala komplikasi dari sirosis. Yang terbanyak asites, cairan di perut, muntah darah akibat pecah varises, penurunan kesadaran yang disebut sebagai ensefalopati hepatik. Tapi tentunya kita tidak inginkan pengidap hepatitis B datang dalam kondisi seperti ini, karena ini tentunya sudah terlambat. Bagaimana diagnosisnya? Kembali tadi pada protein, ada antigen, ada antibodi, antigennya HBsAg, antibodinya anti-HBs. Antigennya HBAg, antibodinya anti-HBe. HB core Ag tidak diperiksa, tidak bisa diperiksa, yang diperiksa adalah antibodinya. Kembali seperti hepatitis A, kita harus tahu fase-fasenya agar kita tahu periksa apa dan kapan. HBsAg misalnya akan terdeteksi setelah inkubasi 4-12 minggu. Kalau pasien ini sembuh, HBsAg hilang, baru muncul anti-HBs. Jadi jangan memeriksa anti-HBs pada pasien HBsAg positif, karena pada saat sakit, lumrahnya anti-HBs-nya belum ada. Nah, pemeriksaan berikut yang penting adalah pemeriksaan HBV DNA. Ini cara paling akurat untuk tahu berapa jumlah virus, untuk menghitung kadar virus di dalam darah. Pemeriksaan ini seringkali dijauhi, satu karena biaya, dan kedua ketersediaan alat. Nah, padahal untuk penanganan hepatitis B ini wajib diperiksa. Nah, kita tahu bahwa pemeriksaan HBV DNA ini dilakukan dengan mesin PCR. Nah, harapannya adalah salah satu hikmah yang kita ambil dari pandemi saat ini adalah mesin PCR makin banyak tersebar di seluruh Indonesia. Tenaga medis, bahkan juga pasien, masyarakat sekarang makin familiar dengan PCR, dengan kata PCR, sehingga mengerti kenapa harus periksa pakai PCR untuk mengetahui jumlah virus hepatitis B. Nah, saya masuk pada pengobatan. Prinsip pengobatan hepatitis B ini adalah mencegah agar hati yang masih baik tidak menjadi kronik. Kondisi kronik jangan menjadi sirosis. Sirosis jangan menjadi kanker.
Dan kalaupun sudah mengidap kanker, jangan berlanjut pada kematian. Nah, untuk memulai pengobatan, ada beberapa hal yang harus diperiksa, seperti derajat kerusakan dan fungsi hati, kemudian penyebab penyakit hati lain, dan juga indikasi terapi. Tapi yang penting secara sederhana adalah menentukan apakah pasien ini kandidat pengobatan atau tidak dengan pemeriksaan DNA, HbE, ALT, dan fibrosis. Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, kalau kita lihat, hampir setiap 5 tahun membuat konsensus yang menjadi panduan untuk kami para dokter juga tenaga medis lain dalam tata laksana hepatitis, termasuk hepatitis B. Kita punya konsensus 2012, 2017, dan alhamdulillah konsensus ini sudah naik menjadi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Artinya, pedoman ini harusnya dipatuhi, dijalankan oleh semua bidang yang berkaitan dengan hepatitis B di negara kita. Nah, saya masuk pada indikasi pemberian terapi. Saya tidak bahas satu persatu, tapi yang bisa kita lihat di sini adalah terdapat persyaratan untuk memulai pengobatan. Tidak serta-merta seseorang dengan hepatitis langsung diberikan obat. Terapi dimulai jika, nah di sini baru terapi bila pada ALT yang naik. Kelompok inilah kelihatan diberikan. EAG negatif juga begitu jika ada kelompok tapi satu sangat untuk perjalanan penyakit hepatitis B bila infeksi virus 4 fase seorang dari ibunya usia remaja kondisinya lalu ALT naik. T atau SG kan salah satu tanda pasien terapi data kasar yang kami tadi didapat 4 dari obati. Karena yang 6 orang sakit tetap pantauan mendeteksi suatu hari dalam kelompok yang jadi tetaplah per 3 bulan. Tapi diberikan ini bagi dia sirosis. Kalau pasien ini tapi seumur hidup pasien ini lihat dulu yang positif 1 tahun setelah aktif baru BSAG negatif. Ada yang menghitung 57 tahun. Lain terapi boleh diberikan seumur hidup hepatitis B. Kalau sudah obat itu 3 bulan panjang. Karena itu pencegahan salah satu yang efektif adalah vaksin. Ya, mereka yang belum dilakukan pencegahan vaksinasi. Akhir yaitu sudah disampaikan oleh 1% di ya. Kalau tadi DNA, RNA. Isinya juga sama, bisa horizontal, tapi C lebih transmisi horizontal vertikal dari jarum suntik. Kebanyakan adalah jarum suntik, terutama narkotik. Jadi ini horizontal transfusi bisa cukur dan oleh karena itu kaitan hal-hal tersebut. Apa gejala hepatitis? Inilah semua penyakit liver.
tanpa gejala sadar mengidap hepatitis. Perjalanan mirip hepatitis menjadi kronik, menjadi kanker. Bedanya hepatitis C biasanya sehingga pasien dengan lebih lanjut risiko terjadi virus ada akan membuat lebih sirosis. Keadaan apa yang bisa jadinya sirosis? Tadi sudah bertanya juga ke Daklatazvir virus. Jadi salah untuk menghambat adalah anti. Yang menarik adalah tulisan konsumsi. Jadi bagi yang lanjut minum kopi hambat terjadi sirosis. Pemeriksaan HCV. Jadi untuk HCV, kalau HCV RNA untuk mendapat yang dikatakan positif adalah anti HCV positif. Nah, untuk harus dilakukan berbagai pemeriksaan, tadi adalah HCV. Bagaimana terapi? Sayangnya untuk hepatitis hari ini belum ada. Bertahun-tahun mengandalkan obat suntik kali seminggu lalu berkurang 1,6-12 bulan. Alhamdulillah saat ini kita yang cukup sampai 6 disebut sebagai direct acting DAA. Ini menghambat replikasi kesembuhan tinggi. Efek samping terapinya pendek. Dari tahun ke tahun kita DAA. Akibatnya adalah tinggi dari yang sembuh 90% hepatitis C yang disembuhan. Makin banyak, makin pendeknya. Jadi mungkin 3 bulan hanya 1 obat kemudian. Nah, hepatitis B kita juga Taman Nasional Pelayanan untuk tata laksana obat dalam PNPK. Dalam PNPK kita sudah protokolnya bagaimana ya download PNPK ada di semua orang bisa melihat pengobatan hepatitis berdasarkan panduan kesehatan. Terapi hepatitis oral pemberian tersedia apalagi masuk dan kesembuhan. Oleh karena itu kepada virus hepatitis E virus yang ada dan C, tetapi untuk B supresi virus targetnya sembuh. Pertanyaannya adalah hepatitis C ini akan menjadi sejak mahasiswa kedokteran lalu itu ada hepatitis C, tetapi sekarang kelihatannya mudah itu. Amerika mendapat dari 100 orang hanya sebagian periksa hati lalu sehingga yang persen. Jadi banyak hambatan pengobatan ini tidak sembuh. Tapi kita tetap harus karena untuk mencapai. Nah, singkat dari apa yang bahwa penyakit ABC masih hepatitis A pesannya dengan minuman untuk temu depresi penyakit. Hepatitis C temukan bukan.